Halo, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Haira JT351. Ikuti terus video saya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan malam ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman kita di salah satu komunitas Suzuki Cherry Club Indonesia. Mungkin beliau bentar lagi datang, kita tunggu ya. Halo, perkenalkan, ini Om Narto, salah satu member Surabaya dari Suzuki Cherry Club Indonesia. Hari ini kita ngopi-ngopi santai ya, di pinggir jalan ini. Dan waktunya pun tengah malam, jam 1, karena ya kita nggak ada janjian sebenarnya. Berhubung ada info Om Narto masih belum tidur, kita undang ke sini. Hari ini kita membahas tentang Suzuki Cherry yang notabene itu mobil keluarga, tapi mobilnya Om Narto ini, beliau ini mungkin teman-teman di komunitas sudah mengenal beliau ya, mobil di kosek-kosek seperti gangsing itu ya, gangsing yang muter-muter. Itu gimana itu salah konsep atau memang ada apa namanya, kata orang Jawa itu apa ya, salah pergaulan ya, salah pergaulan atau salah konsep beneran. Gimana itu sebenarnya sih? Dulu itu awal mula itu dari almarhum teman kita juga, Om itu almarhum. dulu awal mula saya kenal ibaratnya puter-puteran, Pak. Ya, Puter-puteran gangsing ya. Gangsing ini ya. Dengan dengan mobil Cherry yang aku punya, Station tahun 95 Extra. Itu dulu awal mulai pertama kali di pantai Cemplong, daerah Madura. Madura. Pas habis pulang dari Adit Madura itu pengen nyoba awal mula dengan pakai mobil standar kan, Pak. Terus kok lama-lama enak gitu loh. Dan lama-lama enak itu akhirnya jadi suatu tantangan. Padahal itu kan sebenarnya mobil itu untuk keluarga, Om, bukan untuk dikonsep seperti mobil rally mungkin ya. Kenapa tidak beli sedan atau pickup yang mungkin umumnya? Kenapa harus station? Nah itu makanya ini salah pergaulan atau memang salah konsep? Bukan salah konsep, tapi lebih tepatnya salah pergaulan. Salah pergaulan ya. Oke, siap. Nah, oh ya Om, saya lihat tadi itu di mobil itu tidak ada joknya ya. Saya lihat cuma ada besi kayak road bar itu. Itu fungsinya untuk apa itu? Itu fungsinya atau biar ringan belakang atau gimana itu? Nah, kalau joknya tak lepas emang untuk ringan, Mbak. Oh, biar ringan ya. Biar ringan belakangnya, jok belakang tak lepas semua. Cuma untuk road bar itu sebagai pemanis juga ada kegunaan biar terbalik. Seumpama kalau terbalik kita nggak apa-apa di dalam. Biar mungkin terbalik, bodinya ringsek, paling nggak masih ada safety-nya ya. Safety-nya, Pak. Siap. Tempatnya kayak gitu, lebih ada safety-nya. Oke. Tapi ya kita tidak mengharapkan hal seperti itu ya. Semoga tidak pernah terjadi gitu. Iya, semoga tidak pernah terjadi. Itu kan kita planning untuk ke belakangnya. Kalau terjadi hal sesuatu yang tidak diinginkan ya, itu fungsinya untuk safety, rock bar-nya di belakang itu. Jadi joknya diambil semua biar ringan, terus dikasih besi itu biar safety. Okay? Safety. Oh ya Om, untuk mesin itu apa masih standar atau sudah ada yang di-upgrade ya? Upgrade pasti. Di-upgrade pasti. Dari exhaust, lubang buang, lubang isap, terus piston,
eh karbu. Karbu udah diganti pakai apa itu? Atau mungkin Kalau aku pakai punya Extra Tomata Motif. ekstra cuma dimodif ya? Modif. Atau mungkin dikasih karbu yang kayak Futura mungkin. Nah, lebih besar sebenarnya lebih bagus, cuma kan komponen mesin juga harus disesuaikan. Oke. Oke, siap. Itu untuk kaki-kaki, Om. Akhirnya apa yang dirubah itu? Kaki pakai ring 15. Pakai ring 15. Ban pakai semi slick 195/50. Kaki-kaki yang dirubah hanya pelek sama suspensi. Suspensi itu dipendekkan ya? Dipendekkan. Soalnya mobil station kalau dibuat agak tinggi, kalau dibuat kayak gitu mungkin bisa kebalik. Itu pastinya kalau bisa untuk muter-muter seperti itu, Om. Berarti roda belakang itu muter semua? Iya. Nah, muter. Itu gimana itu kok bisa muter semua itu di apaan? Diapakan gitu loh? Oh, itu dulu di konsep dari mekanik ya saudara kita sendiri dari komunitas chapter Surabaya. Itu almarhum Le Ujang. Pemusang. Jadi dulu gardan itu dikasih mati. Oh, dikasih mati. Nah, dulu kan kalau gardan mobil kan rawanan. Itu jelas. Berarti muter bareng ya? Berarti saya dipakai di jalan raya berarti nggak bisa buat ngepot-ngepot banget ya. Nanti kan aspal otomatis untuk belok pun susah. Ya bisa. Buat belok sih bisa, Pak. Buat jalan juga bisa, cuma nggak enak. Oh, nggak enak ya? Nggak enak, kalau buat jalan nggak enak. Ibaratnya kan emang, tapi ya biasanya tak buat touring juga. Untuk tiap acara. Tiap acara ya. Itu paling jauh untuk rute terjauh dengan kondisi armada seperti ini. Itu paling jauh di mana, Om? Rute terjauh tahun kemarin, Pak. Tahun kemarin apa tahun ini ya? Yang acara di mana itu? Acara Jamnas. Oh, di Jogja. Jamnas di Jogja. Itu start dari rumah Surabaya itu sampai Jogja pakai mobil itu. Itu bikin konsep seperti itu berapa waktu yang dibutuhkan itu? Kok untuk memikirkan mobil ini bisa seperti ini untuk atraksi itu berapa waktu untuk pembuatannya? Kalau waktu sih nggak di planning, nggak di planning karena posisinya pas nongkrong bongkar apa yang diinginkan, ya kayak gitulah. Jadi sama ngopi sama inspirasi. Oke. Nggak eman, Om, itu? Nggak eman itu untuk mobil seperti itu dibikin konsep seperti ini? Nggak eman itu loh. Itu otomatis kan kenyamanannya kurang pastinya kan, apalagi kalau untuk keluarga ya. Untuk keluarga pastinya nggak enak kan. Bisa suspensinya atau skoknya glodak-glodak gitu mungkin. Pastinya nggak enak, Pak. Cuma gimana ya, kenyamanan ya pasti terutama nggak enak. Tapi kan ya juga dibilang hobi, Pak. Hobi ya? Hobi. Oh, oke. Hobi. Jadi kan nggak bisa kalau dibilang eman mobilnya dibuat kayak gini. Ya sebenarnya sih kalau dibilang eman, tapi kalau hobi kan nggak bisa dibeli, Pak. Iya, memang betul. Tapi kan paling enggak keluarga kan yang juga merasakan menaiki, mungkin pernah sambat atau ngeluh. Pasti ya? pernah. Karena suspensinya kan nggak terlalu empuk, pasti kan agak keras. Soalnya ya? Kan agak pendek. Itu kalau boleh tahu itu estimasi berapa itu untuk merubah seperti itu? Waduh, kalau estimasi biaya itu mungkin teman-teman yang mau bikin konsep sama seperti Om Narto mungkin bisa tahu. Kalau estimasi nggak bisa
hitung Pak, karena kan kita bangunnya kan dari nol, dari standar. standar, terus kita rubah dari velg, kita rubah cepel, jadi nggak bisa dihitung Pak. Kalau dihitung kan nggak bisa. Kalau saya nyebutkan nominal ya kira-kira bisa. Ya mungkin namanya berapa digit biar teman-teman itu kalau mungkin mau bikin konsep sama biar nabung ya. Ya setidaknya ya dicoba dulu baru curhat. Gitu ya. Iya, dicoba dulu ntar baru curhat Pak. Untuk kendala untuk kendala mungkin di jalan atau mungkin saat kita atraksi, apa yang sering kendala? Mungkin laker atau gigi-giginya karena memang bukan standarnya ya. Kendalanya apa itu? Yang mungkin sering trouble? Yang sering trouble pasti pengecekan laker, terus oli transmisi, ya sering, yang pasti sering-sering muter mesin. Yang pasti. Selama pakai ini udah berapa kali muter mesin ini? Wah, enggak. Atau punya mesin cadangan mungkin ya? Kalau mesin cadangan pasti ada Pak. Pasti ada ya, karena dan juga paling enggak Om Narto juga tahu mesin ya, karena ini bukan konsep yang asal-asalan, pasti udah banyak perhitungannya. Kalau asal-asalan nanti malah keluar budget yang sangat besar lagi ya. Begitu ya Om? Iya, ya intinya belajar lah. Belajar ya? Belajar, aku dulu nol, belajar. Memang belajar bersama-sama. Terus untuk bikin atraksi muter-muter ke gangsi itu harus apa? Harus ada les ya? Les? Enggak ada? Enggak Pak. Terus? Otodidak, yang penting berani gaspol. Berani morong guling ya apa terusannya? Urusan belakangan, asalkan nyoba dulu. Oke. Ntar nyoba baru curhat. Kan gitu Pak. Kan gitu. Pernah nggak kejadian waktu ngosek gitu terus mungkin kesatap batu, terus pelek penyo atau gear rusak, pernah nggak kejadian seperti itu? Pernah Pak. Pernah ya? Pernah. Oh, pastinya pernah, kena batu, kadang kena. Selama ini kan jarang ya, mobil itu kan tak pakai biasa di acara. Di acara ya? Di acara aja Pak. Di acara itu kan kadang ada yang kayak paping, ada yang kayak, kalau buat di jalan janganlah, jangan enggak. Iya. Ntar mengganggu kenyamanan yang lain. Dan pastinya kena tilang sama polisi. Pastinya kena tilang, kalau bisa di sirkuit yang resmi aja. Atau di lapangan ya. Ya kan. Dan itu harus, kalau untuk anak-anak mungkin pengawasan orang dewasa ya. Ya, satu pengawasan. Aku juga masih muda. Oh mungkin umur berapa Om Narto ini sebenarnya? Umur kurang lebih, aduh, ntar disebutkan gimana ya? Ntar gak percaya Pak umur. Sekitar 30 lebih Pak. 30 lebih? 30 lebih. Sudah berkeluarga kan tapi? Alhamdulillah. Anak berapa ini? Anak berapa? Anak satu. Anak satu. Istri mau nambah. Kalau dia kan. Iya. Boleh itu? Boleh, soalnya udah sah Pak. Oke. Mungkin mungkin ada sedikit saran bagi teman-teman yang mungkin mau memodif kendaraannya, armadanya yang seperti Om Narto, mungkin mau dibikin konsep seperti Om Narto, apa itu? Tipnya, kalau pengen nyoba harus berani. Berani apa? Metal? Izin. Sama budget ya? Budget harus ya? Kalau budget menyesuaikan Pak. Menyesuaikan. Mungkin bisa pelan-pelan ya? Pelan-pelan bisa, kayak aku dulu pelan-pelan, nggak langsung Pak. Nggak langsung ya? Nggak langsung, pelan-pelan. Makanya saya lihat itu kok mobil ini bukan konsepnya, tapi kok dipakai seperti ini. Kadang saya pikir Om Narto ini gimana ini? Lagi mengsle atau gimana? Ya setidaknya lagi mengsle. Lagi mengsle ya? Atau kurang ngopi atau banyak pikiran gitu. Jadi pengen muter-muter sekaligus armadanya dipakai muter-muter ya. Gak harus kepalanya yang muter, tapi sekaligus armadanya.
Iya itu, Gitu Pak. ya? Kadang di saat lagi banyak beban ya mungkin dari segi ke hobi lah, Jadi lebih untuk positif, melampiaskan itu ke hobi. Oh iya iya. Jadi kayak ke ya itu tadi lah. Tapi lebih baik saran-saran nih, lebih baik kalau emang bisa yang cari ilmu dulu ke lebih yang berpengalaman. Gitu, Pak. Tanya-tanya dulu nggak apa-apa, sharing-sharing itu yang lebih bagus daripada antara salah-salah takutnya fatal. Harus tahu konsepnya dulu ya, cari konsep dulu, cari mungkin mekanik yang memang tahu dan paham tentang konsep seperti ini ya. Dan juga satu sama apa, pelatih lah intinya, Pak. Pelatih Pelatih. itu Berarti sudah ada pelatih ya? nggak ada, Pak. Kalau aku otodidak, Oh. otodidak aja, asalkan berani gitu. Asal Nekat berani. soalnya nekat Berani, juga. nekat, nggak takut rugi ya. Kalau guling mobilnya, wah Nah itu susah ya nanti ya. yang penting nggak takut rugi. Tapi kalau bisa jangan ditiru lah, Gitu ya. nggak baik, Pak. Sebelum masuk klub Suzuki Cherry ini, apa memang udah terpikir untuk konsep seperti ini, Om? Nggak punya, Pak. Belum ya? Nggak punya. Berarti setelah masuk baru ketemu banyak teman, mungkin banyak ilmu ya? Banyak teman, Banyak banyak ilmu, terus di mengenal karakter mobil dari teman-teman yang udah senior, berpengalaman, kita saling tuker pemikiran, terus apa. Banyak sih konsepnya di Suzuki Cherry itu banyak. Ada yang konsep Alto, mobil dibuat off-road. Ada ya? Ada. Seperti punya saya juga Alto. Seperti punya. Itu pun juga harus punya berani ya. Nah, sebenarnya sama harus ya. berani. Tapi kan saya nggak se ekstrim itu, karena mungkin kalau Alto hanya merubah kaki-kaki dan tidak untuk atraksi, mungkin hanya untuk dilihat tampilannya saja. Tapi kan kalau Alto kan cenderung untuk menerjang jalur yang ekstrim, Pak. Kalau mobil saya nggak bisa, Pak. Nyanggrok, Pak. Ya mungkin konsepnya beda-beda ya, karena Konsepnya beda-beda, Pak. Hobi sama mungkin kesukaan ya beda. Mungkin saya suka Alto yang mungkin dilihat gagah atau gimana, dan Om Narto ceper, dan untuk atraksi itu mungkin enak, nyaman ya. Nyaman. Tapi sama-sama sebenarnya untuk kenyamanan memang beda-beda. Mungkin kayak Alto, mobil saya itu rodanya besar, nggak nyamannya itu suaranya berisik. Di jalan itu berisik. Jadi kalau kita mau nyetel musik itu harus volume besar biar Ya. kedengeran. Ya pastinya modifikasi itu kan pasti ada kelemahan, Plus juga ada minusnya. kepuasan gitu, Oke, Pak. benar sih. Jadi semua kan tergantung medan gitu. Oke. Yang penting di komunitas ini saya banyak ketemu inspirasi, Pak. Inspirasi ya. Inspirasi di komunitas SCCI ini sangat banyak, dan saya juga sangat berterima kasih sebenarnya. Dari segi yang aku dulu nol, nggak bisa apa-apa, dari sini saya punya keluarga baru, terus saya bisa dikit banyak itu oprek tentang dunia mesin ya. Yang dulunya nggak SCCI. tahu mesin, akhirnya tahu mesin ya, gitu ya. Berapa lama, Om? Udah berapa lama gabung SCC ini? Kalau aku sih masih baru, Pak. Masih baru. Jadi banyak ibaratnya masih banyak belajar gitu loh. Tapi saya lihat juga Om Narto ini member yang aktif, yang semangatnya luar biasa. Saya acungi jempol dari Surabaya, yang kemana-mana kalau mungkin punya sangu ya. Iya, Nyongkos. pastinya, Pak, ongkosnya. Insya Allah pasti berangkat kemana-mana, entah itu keluar kota, entah keluar Jatim, ataupun keluar pulau, seperti ke Madura itu sudah keluar pulau sebenarnya.
Padahal dekat itu, tinggal nyebrang jembatan ya. Iya. Tapi kemarin acara Lampung nggak berangkat ini Om. Nggak berangkat Pak, ada urusan di rumah yang nggak bisa ditinggalkan, terus juga izinnya Pak susah. Ini terlalu makan waktu ya. Terlalu banyak Mungkin makan next waktu. lain waktu lah kalau kita Next. punya acara mungkin untuk teman-teman yang di luar pulau, insya Allah mungkin dari chapter Surabaya bisa diwakili Om Narto kalau ada rezeki. Karena memang Amin. kalau terlalu jauh waktu dan tenaga pun juga harus, karena memang di Surabaya sendiri juga kebanyakan pekerja ya, Iya. perantauan. Saya Iya. juga orangnya pekerja ya perantau. Jadi ya wis. Cuma dari sini banyak Pak, banyak ibaratnya banyak positifnya lah. Banyak positifnya di Suzuki Cherry ini. Oke, itu aja perbincangan kita malam ini, karena waktu sudah menunjukkan pukul jam 1 lebih. Nah, itu perbincangan saya dengan Om Narto, salah satu member SCCI Surabaya. Mungkin apa yang perlu disampaikan ini sebelum kita tutup? Disampaikan kompak selalu, jaya terus, Suzuki Cherry Club Indonesia. Amin. Siap. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Guys.